Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Kawan-kawan peminat sarkuk semuanya, alhamdulillah kita telah sampai di ziarah di makam yang terakhir untuk kita ziarahi di kesempatan kali ini, yaitu makam Sultanul Ashikin yang dikenal dengan Ibnul Farid. Beliau ini termasuk kalau di dalam Al-Kawakib Ad-Duriyah karangan Imam Al-Munawi, termasuk dalam tabaqat yang ke-7, yaitu ulama atau aulia yang lahir dan hidup pada abad ke-7 Hijriah. Nama beliau secara lengkap adalah Umar Ibnul Husain Abu Ali Ibnu Mursyid Ibni Ali Al-Hamawiyu aslan, Al-Misriyu maulidan wa wafatan. Jadi beliau ini keturunan dari Hama. Hama itu daerah di Suriah, saudara dari Halab dan lain sebagainya. Jadi dulunya ayahnya yaitu yang bernama Husain tadi hijrah dari Hama ke Misr. Kemudian disinilah beliau melahirkan putranya yang dinamai dengan Umar. Kemudian kenapa dikenal dengan Umar Ibnul Farid? Karena Al-Farid itu diambil dari julukan ayahnya yang pada waktu itu beliau menjadi ahli waris, ahli ilmu waris yang kerjaannya menghitung harta warisan di depan para hukam, para hakim pada waktu itu. Akhirnya terkenal dengan Al-Farid. Kemudian nisbat ini juga dikenakan atau disematkan pada putranya dengan sebutan Ibnul Farid. Jadi asal mulanya terkenal dengan nama Ibnul Farid dari situ. Kemudian beliau juga dijuluki dengan Sultanul Ashikin seperti yang telah disebutkan tadi. Ini dilihat atau diambil dari karya beliau, yaitu diwan, kumpulan dari syair-syair Ibnul Farid yang berjumlah banyak sekali, yang berisi dari beberapa qasidah yang semuanya itu hampir menjelaskan atau berisi tentang cinta seorang hamba kepada Tuhannya, seperti yang diajarkan oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Saya menyembahmu atau beribadah kepadamu bukan karena surgamu, atau bukan juga karena takut akan nerakamu, tapi karena cinta kepadamu. Allah. Itu kan tarikahnya Rabi'ah Adawiyah, dan ini diikuti oleh Sayyidina Ibnul Farid. Maka dari situ beliau dijuluki dengan Sultanul Ashikin. Beliau lahir pada tahun 556, ada yang mengatakan 560 Hijriah. Setelah menganjak usia remaja, beliau mendalami ilmu fikih, yaitu dalam mazhab Syafi'i, dan juga mengambil hadis diantaranya dari Ibnu Asakir. Kemudian diwariskan kepada muridnya, yaitu seperti Al-Mundhiri dan lain sebagainya. Dari kecil beliau sudah suka khalwat, hubbiba ilaihil khalat, suka berkhalwat. Jadi ketika ingin berkhalwat, beliau izin kepada ayahnya yang seorang Al-Farid itu. Beliau menyepi di daerah sini, di daerah Muqattam, di masjid yang jarang dikunjungi orang selama beberapa hari, beberapa waktu. Kemudian ketika perasaan sudah nggak enak kepada ayahnya, lama meninggalkan ayahnya, beliau kembali lagi. Begitu seterusnya. Ketika ingin khalwat, beliau izin lagi sampai
akhirnya memutuskan untuk khalwat selamanya. Kemudian mengenai kewalian beliau ini karena berawal dari pertemuannya dengan Syekh Al-Baqqal. Al-Baqqal ini seorang yang unik, seorang wali tapi tidak mau memunculkan kewaliannya. Beliau kesehariannya jualan makanan, maka dijuluki dengan Al-Baqqal. Di suatu hari beliau bertemu Al-Baqqal, gurunya ini. Awal pertemuannya itu sangat tiba-tiba gitu. Karena waktu itu Syekh Al-Baqqal berwudu tapi urutannya itu enggak sesuai dengan syariat yang berlaku. Jadi misalnya membasuh muka terus langsung kaki baru tangan dan dibolak-balik gitu. Akhirnya ditegur sama Ibnul Farid. Ya Syekh, kok kamu hidup di kota yang banyak ulama kok wudu aja enggak benar gitu. Terus dari situ jawabannya Al-Baqqal bukan menjawab pertanyaan dari Ibnul Farid tapi justru memberikan kabar gembira, yaitu beliau berkata, ya Umar, beliau tahu namanya, ya Umar, kamu tidak akan mendapatkan futuh di sini tapi kamu mendapatkannya di Mekah. Akhirnya beliau langsung berhijrah ke Mekah dan di sanalah beliau akhirnya mendapatkan futuh. Beliau hidup di Mekah selama sekitar 15 tahun dan di sanalah beliau mengarang diwannya itu, kasidah-kasidahnya yang mengungkapkan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai diwannya inilah yang menjadi seperti diceritakan saudara kita tadi saudara Mustafa Nizam. Jadi salah satu kasidah yang terdapat di dalam diwannya itu memang kontroversial kalau bagi orang ahli zahir, kata Imam Al-Munawi, yaitu terutama kasidah beliau yang dijuluki dengan At-Ta'iyah. Disitulah beliau menuai kontroversi di kalangan ulama. Jadi ada yang ada yang setuju, ada yang ingkar. Tapi dari kedua golongan dari ulama yang mengomentari kasidah beliau ini, semuanya sepakat bahwa Ibnul Farid itu seorang syu'ara, seorang mungkin bisa dijuluki sultan syu'ara juga itu pada masanya. Di antara kasidahnya yang lain ada Al-Fa'iyah, ada Al-Lamiyah, ada Al-Kafiyah dan lain sebagainya. Tapi yang paling masyhur At-Ta'iyah. Tapi untuk apakah seorang muslim seorang thalabul ilmi, terutama ilmu syariah, boleh membaca ini kasidahnya, terutama At-Ta'iyah itu? Imam Al-Munawi berpendapat memang Ibnul Farid itu kontroversial seperti halnya Ibnul Arabi dan kawan-kawannya, yaitu dituduh sebagai ittihad, hulul. Ya itulah wahdatul wujud kalau di Indonesia itu seperti Syekh Siti Jenar katanya. Dalam ketika memandang ulama yang seperti itu, Imam Al-Munawi berpendapat kita tetap wajib mengagungkan mereka, ihtiram, tapi harus hati-hati ketika membaca karya-karyanya, yaitu kalau memang sudah ahli, sudah sampai pada derajat yang tidak mengkhawatirkan ketika membaca yang hal-hal yang syubhat seperti itu, maka dipersilahkan untuk mempelajarinya. Tapi ala kulli hal, Ibnul Farid ini diakui oleh hampir semua ulama ketokohannya di dalam bidang tasawuf. Bahkan ulama-ulama, bahkan ulama kibar yang mengingkarinya itu pun banyak juga yang bertobat akhirnya, seperti ceritanya Syamsuddin Ibnu Imarah, kalau nggak salah itu Al-Maliki. Beliau pada mulanya tidak setuju dengan apa yang dibawakan oleh Ibnul Farid dalam At-Ta'iyahnya, akan tetapi
suatu ketika beliau ingin berziarah ke Mashhad Ikhwa Yusuf ya. Di sini beliau kehausan, nggak dapat apa namanya, cari air nggak ada, dan adanya hanya di dekat makamnya Ibnul Farid. Akhirnya dari situ beliau bertobat untuk tidak mengingkarinya lagi. Banyak lagi, ada yang lewat mimpi dan lain sebagainya. Maksudnya ulama yang mengingkari pun akhirnya mengakui keunggulan Ibnul Farid di dalam kealimannya, di dalam kearifannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada tahun 632 Hijriah dan dimakamkan di sini di Korofah ya, di Korofah Kubro, di kawasan Korofah Kubro. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.